Halo para wibu dan aku di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan gue Anime Number One. Oke, sebenarnya gue agak sedih lah. Kenapa? Karena video gue akhir-akhir ini sepipet yang nonton. Tapi bodo amat, karena kembali ke tujuan awal gue bikin channel ini karena ingin ngisi waktu aja. Oke, jadi seperti judul video, gue kalian bakal rekomendasiin anime bukan semua rekomendasi anime tentang bullying dan penindasan versi anime Number One tentunya. Tapi sebelum itu gue mau tanya, siapa di antara kalian semua yang menjadi korban bullying? Gue bang. Ya, jujur gue dulu sebenarnya juga korban bullying cuy. Gimana kalau kalian? Jika iya, maka kalian akan merasakan hal yang sama dengan jajaran film anime tentang pembulian yang akan aku sebutin setelah ini. Lalu, jika ada di antara kalian yang belum paham apa itu bullying, singkatnya, bully adalah tindakan satu orang dan biasanya menjadi beberapa orang yang merendahkan satu orang lain yang menjadi target bulinya dengan dasar dan alasan yang bermacam-macam. Umumnya kebencian yang mengakar atau hal-hal sepele berupa penampilan serta keadaan fisik maupun mental orang yang menjadi korban bully yang akan membuat kasus bullying terjadi. Mereka akan terus mengintimidasi, menindas, melakukan hal-hal jahil yang merugikan korban, dan kasus yang lebih parah ketika kelompok yang melakukan bullying melakukan kekerasan di luar batas kepada korban bully. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Kuronoma. 3秒待って。Oke, yang pertama ada Kakek Gurui. Kakek Gurui bercerita tentang akademi swasta Hyaku yang tidak seperti banyak sekolah pada umumnya, karena banyak dari siswa adalah anak-anak dari orang terkaya di dunia. Akademi ini memiliki kebiasaan yang membedakannya dari sekolah yang lain. Pada siang hari, sekolah ini tampak seperti sekolah biasa. Tetapi pada malam hari, sekolah tersebut berubah menjadi sarang perjudian yang mendidik siswanya dalam seni berurusan dengan uang dan memanipulasi orang. Berfokus pada Yumeko Jabami yang seorang siswa pindahan yang tampaknya naif dan cantik, siap untuk mencoba kurikulum khusus Hyaku. Tidak seperti yang lain, dia tidak bermain untuk menang, tetapi untuk sensasi perjudiannya. Di akademi swasta Hyaku ini memiliki aturan siapa yang menang, dialah yang akan berkuasa. Oleh sebab itu, Yumeko Jabami membuat aturan baru yang tadinya bertaruh demi uang, menjadi bertaruh harga diri sampai nyawa. Nomor 2 ada Litter Buster Refrain. Kelanjutan dari anime Litter Buster yaitu Litter Buster Refrain yang merupakan season keduanya, yang bercerita tentang Riki dan juga Rin yang akhirnya berhasil merekrut anggota Litter Buster baru yaitu Kamikita Komari, Kuriafa Naomi, Kurugaya Yuiko, Nishizono Mio, dan Saigusa Haruka. Cerita sesungguhnya dimulai di mana Riki dan Rin sebelumnya mendapatkan surat yang tak diketahui siapa pengirimnya. Surat itu selalu dibawa oleh salah satu kucing Rin yaitu Lennon. Surat itu berisi tentang rahasia dunia di mana Riki dan juga Rin dapat mengetahui kebenaran rahasia dunia tersebut jika mereka mampu menyelesaikan tugas dalam surat tersebut. Setelah Riki dan juga Rin menyelesaikan tugas dalam surat itu, perlahan Riki mengetahui siapa pengirim surat misterius itu. Di anime sebenarnya ada lama, jadi gue agak-agak lupa gitu. Yang jelas gue yakin ada tindak penindasan di sana. Nomor 3 ada Classroom of the Elite. Anime ini berlatar di sekolah menengah atas Kudo Ikose, yang selain menjadi salah satu sekolah dengan peringkat tertinggi di Jepang, para siswanya juga dapat menikmati berbagai kebebasan serta fasilitas yang mengagumkan di sana, sepuas mereka. Salah satu karakter yang gue banget, Kiyotaka Ayano Kyoji, yang lebih suka menjaga dirinya sendiri daripada berteman dengan sesama siswa kelas D. Ia membenci kawan-kawan sekelasnya. Ia juga membenci dirinya karena melakukan hal konyol saat ujian. Meski demikian, sikap Kiyotaka berubah setelah bertemu dengan Suzune Horikita dan Kikyo Kushida. Ia mulai berambisi kembali untuk menjadikan kelas D menjadi kelas yang lebih dipandang dan dihargai. Sulit memang menyadarkan kawan-kawannya agar terus belajar dan tidak lagi menjadi pecundang sekolah. Namun dengan strategi, misinya mulai menemui titik terang. Beberapa kali ada guru yang meremehkan IQ kelas D, namun hal tersebut justru menjadi lecutan semangat untuk terus memperbaiki diri. Berikutnya kelanjutan dari seri Sword Art Online yaitu Sword Art Online Season 2.
hampir 1 tahun setelah kejadian di musim sebelumnya. Kirigaya Kazuto atau sering disebut dengan Kirito menerima panggilan dari pihak pemerintah. Kikuoka Seijiro yang bertugas di Kementerian Komunikasi menyuruh Kirito untuk menyelidiki kasus kematian misterius di game Gun Gale Online. Pada game tersebut ada beberapa pemain yang ditemukan tewas di dunia nyata setelah ditembak menggunakan pistol oleh karakter yang bernama Dead Gun. Bersama dengan sang sniper Shinon, Kirito berusaha mengungkap misteri penembakan misterius yang dilakukan Dead Gun di dalam game GGO itu. Anime seni pedang online ini juga menyimpan cerita tersendiri tentang sosok yang terbuli. Dia adalah Asada Shinon, di mana masa kecilnya ia pernah menembak perampok secara tidak sengaja. Hal ini menjadi trauma baginya dan diperparah dengan rekan di sekolahnya pernah membuli dirinya dengan menggunakan rasa trauma Shinon yang takut memegang senjata, terutama pistol. 撃たれてこいってことだろ。いやまあ。やだよ。何かあったらどうするんだよ。Nomor 5 ada Kiss Sniper. Serial anime ini akan mengisahkan Kazuhira Agata, seorang anak SMA yang tidak dapat merasakan rasa sakit. Suatu hari Kazuhira pun diberitahu oleh seorang gadis misterius yang bernama Noriko Zonozaki bahwa dirinya terpilih menjadi salah satu pengguna Kizna System yang disebut Kiss Sniper. Kizna System merupakan sebuah sistem yang dapat menghubungkan dengan para Kiss Sniper lainnya dan membagi rasa sakit di antara mereka. Sistem ini kemudian menghubungkan Kazuhira dengan seorang teman sekelasnya yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengannya. Sebuah hal yang biasa terjadi di antara para Kiss Sniper. Bentuk penindasan yang terjadi di anime adalah sang karakter utama, Agata Kazuhira ini pernah diajar siswa satu sekolahnya karena memperlihatkan sikap yang menjengkelkan mereka. Namun karena rasa sakit Agata sudah menghilang karena suatu hal, ia menganggapnya biasa hingga mukanya bonyok pun bukan suatu masalah. Nomor 6 ada Naruto. Rasanya mustahil jika kalian gak tahu anime ini. Yes, gue jamin hampir 100% orang pasti tahu dengan ni anime. Ya, kecuali Pak Jokowi sih. Jelasin ke saya, Hokage ke-8 itu apa? Kemudian Naruto itu siapa? Gitu. Anime ini menceritakan tentang seorang anak bernama Uzumaki Naruto yang tinggal di sebuah negara atau desa yang bernama Konoha. Naruto tumbuh dan dibesarkan oleh Sarutobi Hiruzen yang merupakan Hokage ketiga. Naruto kecil tumbuh tidak seperti kebanyakan anak lainnya karena dia tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya. Dan ya, buat kalian semua yang sering nonton serial ini pasti tahu kalau masa lalu Naruto kelam banget di masa kecilnya. Dan mirisnya hampir seluruh penduduk desa membulinya dengan cara menjauhi dan mencemooh karena kelahiran Naruto tepat ketika Kyuubi mengamuk di desa. Dan Naruto dicap pembawa sial, terutama ketika ia masih duduk di Akademi Konoha. Banyak hal konyol dan bersifat mengganggu warga desa demi mendapatkan perhatian mereka. Nomor 7 ada Piano no Mori. Bercerita tentang dua sahabat yang akrab namun berbeda pendapat dan argumen mengenai piano. Mereka adalah Amamiya Shuhei dan juga Ichinose Kai. Cerita bermula ketika Amamiya pindah dari Tokyo ke kota tempat neneknya berada. Hingga suatu ketika Kai mengajak Amamiya ke tengah hutan di mana piano buangan diklaim milik Kai berada. Setelah itu, Mamiya mengajak Kai untuk memainkan piano milik keluarganya. Momen penindasan dan tindak kekerasan dialami oleh Ichinose Kai sewaktu ia duduk di bangku SD. Karena teman sekelasnya mengetahui ibunya merupakan seorang pelacur. Hal ini membuatnya menjadi target intimidasi dan tindakan menindas. Namun sepertinya Kai bukan tipe orang yang lemah dan membiarkan hal tersebut dibiarkan begitu saja. Terbukti ketika ia mengajar Kinpira yang awalnya melakukan intimidasi kepada Amamiya dan beralih ke Kai, lalu ia mengajar si gendut itu karena menyinggung ibunya. Nomor 8 ada Kimi ni Todoke. Salah satu anime romance terbaik menurut gue setelah Kaijo wa Maid-sama. Ya, di bangku kelas 1 SMA-nya, Kuronoma Sawako yang sebenarnya memiliki aura seorang gadis manis yang tersembunyi. Dijauhi teman-temannya karena sering dianggap punya kekuatan supernatural, bisa melihat hantu dan gosip-gosip lainnya yang berhubungan dengan hantu lah pokoknya. Malah kalau dekat dengan dia, kawannya takut bisa ketiban sial. Namun kepolosannya membuat dia tampil begitu suram dan juga angker, membuat Sawako lebih dipanggil dengan Sadako, yaitu nama sosok hantu gadis di Jepang. Dan karena keadaannya inilah di awal-awal episode, Kuronoma Sawako menjadi korban penindasan yang terjadi di toilet wanita.
Walaupun masalah yang dihadirkan tak seserius anime lain di atas, namun Kimi ni Todoke tetap memperlihatkan scene ketika Sawako yang gak bersalah menjadi korban penindasan. Nomor 9 ada Aselworld. Aselworld berkisah tentang seorang anak gendut bernama Haruyuki Arita yang sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Akibat itu, Haruyuki lari dari dunia nyata dengan bermain game yang selalu ia menangkan dengan skor tertinggi. Hal ini menarik perhatian seorang bunga sekolahnya bernama Kuroyuki Hime yang kemudian mengajaknya bermain Brain Burst. Disinilah pertarungan Haruyuki sebagai pemain Brain Burst dalam mencapai level 10 agar bisa bertemu pencipta Brain Burst dan mengetahui tujuan pembuatannya. Dengan penampilan cepol dan kelihatan lemah banget, bahkan avatar game virtual yang terhubung dengan neurolinkernya berupa seekor babi. Dan karena lemahnya untuk melakukan perlawanan membuat ia menjadi korban bully dan pemerasan oleh para senpai-nya. Terlepas dari dunia game yang membuat ia menjadi salah satu terkuat, ternyata sosoknya pernah menjadi korban yang dituduh melakukan suatu hal karena masalah di game yang ia mainkan. Nomor 10 ada Tsukite Linayo. Bercerita tentang Tachi Baname yang dulunya juga pernah merasakan bully di kelas karena masalah hewan peliharaan di kelas SD. Karena hal ini ia dijauhi teman-teman sekelasnya dan semenjak saat itu ia menutup diri baik laki-laki maupun perempuan seusianya dan memutuskan untuk tidak memiliki teman. Hingga akhirnya Yamato datang dengan senang hati untuk menjadi temannya walau beberapa kali ditolak. Lalu yang menjadi korban bully lainnya dari salah satu karakter pendukungnya yaitu Takemurakai, di mana ia kerap kali menjadi korban bully oleh para senpai-nya di bangku SMP. Dan yang menjadi seksi bisu Kurosawa Yamato, ia menjadi simpati dengan apa yang terjadi dengan Kei. Namun karena rasa takutnya ia berbaur dan akrab dengan para senpai-nya yang melakukan bully. Hingga pada puncaknya Yamato membela dan menolong Kei dan mereka berpisah sejak kejadian tersebut. Iya desu. Oke, berikut adalah 10 daftar anime tentang bullying versi anime number 1. Gimana guys, dari beberapa daftar anime ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime ke depannya. Bukan semua yang pengen request, jangan lupa request saja di kolom komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke guys, sekian dari gue anime number 1. Salam Indonesia menuju Weibo.